Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Satrio. Saya Olivia Arvita dengan NPM 22201031109 ingin memaparkan hasil dari analisis saya mengenai stres kerja, analisis stres kerja yang terjadi pada PT Makanan Nusantara. Baik, saya lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari studi kasus yang telah diberikan oleh Pak Satrio. Nah, untuk latar belakang kasus ini, saya simpulkan menurut saya bermula dari meningkatnya permintaan produksi yang memicu lembur dan shift malam bertambah. Selain itu, perubahan SOP dan konflik antar shift turut memperburuk kondisi. Tekanan dari target serta proses otomatisasi juga menimbulkan kecemasan dan khususnya di divisi marketing, kampanye harus dijalankan tanpa dukungan dana yang memadai. Nah, selanjutnya, untuk stresor dari divisi produksi ini jadi divisi produksi ini mengalami stresor berupa lembur terus-menerus yang menyebabkan kurang tidur, SOP antar shift yang tidak konsisten, tekanan target produksi dan otomatisasi, lingkungan kerja yang bising dan berbau, serta masalah personal dan keuangan dari para karyawannya. Nah, selanjutnya, untuk stresor dari divisi marketing ini. Stresor utama di divisi marketing antara lain target tinggi tanpa tambahan anggaran, meningkatnya keluhan konsumen, tidak adanya ruang untuk menyampaikan pendapat, tekanan multitugas, konflik internal, serta masalah keuangan pribadi. Nah, dalam analisis dampak strain divisi produksi, antara lain yang pertama, strain ini dirasakan di divisi produksi ada kelelahan fisik kronis, gangguan tidur hingga psikosomatis seperti vertigo, penurunan motivasi kerja, konflik antar shift, dan rasa tidak aman yang mempengaruhi dinamika sosial di tempat kerja. Nah, selanjutnya untuk dampak strain pada divisi marketing ini menunjukkan gejala burnout emosional karena komentar negatif, penurunan partisipasi dalam memberikan ide, gangguan tidur serta emosi tidak stabil, serta dan penurunan kinerja akibat multitugas yang berlebihan. Nah, selanjutnya untuk metode pengukuran strain. Pengukuran tingkat strain ini digunakan beberapa metode, seperti ada job descriptive index untuk kepuasan kerja, masalah burnout inventory untuk mengukur burnout emosional, Pittsburgh Sleep Quality Index itu untuk menilai kualitas tidur serta wawancara personal dan data absensi dari HR. Nah, selanjutnya, strain terberat dari divisi produksi ini yaitu ada kelelahan kronis yang menurunkan produktivitas, konflik antar shift yang mengganggu koordinasi kerja, serta kecemasan terhadap otomatisasi yang menurunkan semangat kerja. Nah, kemudian untuk strain terberat dari divisi marketing ini, ada burnout emosional sangat mempengaruhi kesehatan mental dan performa. Kurangnya ide kreatif juga menghambat inovasi dan multitugas berlebihan menyebabkan tingkat stres yang tinggi. Nah, selanjutnya ada beberapa strategi intervensi untuk divisi dari produksi sama divisi marketing. Nah, untuk divisi produksi ini yang pertama bisa diterapkan yaitu melalui melakukan review ulang sistem shift dan SOP, kemudian menambah pelatihan teknisi baru, menyediakan ruang istirahat malam, serta menyediakan layanan konseling dan manajemen stres. Nah, untuk strategi intervensi dari marketing ini bisa dilakukan adalah mungkin dengan rotasi kerja agar tidak jenuh, pelatihan komunikasi dan empati, sistem penghargaan terhadap ide-ide yang kreatif, serta mempermudah akses terhadap bantuan keuangan. Dan yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, studi kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa stres kerja di perusahaan ini bersumber dari tekanan fisik dan emosional. Strain bisa diukur dan dikelola secara cepat, namun dibutuhkan intervensi nyata, tidak hanya fasilitas fisik. Komunikasi yang baik, empati, dan kesejahteraan
karyawan merupakan kunci utama dalam menciptakan organisasi yang sehat. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.